sekali lagi, tidak semua pelaku kejahatan seksual ini pasti punya penyimpangan kedua. Ya, pada dasarnya ketika mereka adalah juga predator seksual, pada dasarnya mereka punya profil psikologis yang khas, di mana mereka tidak mampu mengendalikan dorongan dari dalam dirinya. Berarti itu bagian otak tengahnya ya, di mana dia punya dorongan dan impuls yang tinggi untuk mencari pemenuhan kebutuhan yang sangat tinggi yang tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa ditahan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk mengambil keputusan, untuk menahan diri, untuk berpikir panjang. Nah, biasanya mereka ini adalah orang-orang yang memang kapasitas pengambilan keputusannya terbatas, di mana pengambilan keputusan ini tidak bisa menahan dorongan-dorongan tersebut dan tidak bisa berpikir panjang. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang memang punya keyakinan atau masalah di dalam unsur kemanusiaan, ya, empatinya terbatas, lalu kemudian tidak bisa meletakkan diri memiliki hubungan yang seimbang. Karena pada dasarnya kekerasan itu terjadi ketika ada perbedaan kekuasaan. Jadi merasa bahwa diri lebih berkuasa daripada orang lain dan bahwa korban layak untuk melakukan atau diperlakukan seperti apa yang dia inginkan. Nah, dalam hal ini sekali lagi belum tentu ada penyimpangan, ya. Walaupun di kasus yang ada incest, misalnya seorang ayah melakukan kejahatan seksual terhadap anaknya, bahkan sampai terjadi kehamilan, bukan hanya sekali tapi 2 kali, lalu kemudian juga anak-anak yang dihasilkan dari hubungan incest tersebut pun juga bisa mengalami kejahatan seksual. Tidak selalu harus ada penyimpangan. Nah, seringkali yang terjadi adalah karena profil psikologis yang khas, ya. Sekali lagi, tentu saja saya berharap bahwa berbagai kejadian yang ada di Indonesia selama 10-20 tahun terakhir, bagaimana kejahatan seksual itu sangat-sangat membuat hati kita miris, bagaimana perempuan dan anak menjadi korbannya, dan tentu saja kita harus segera melakukan tindakan, bukan hanya sekedar bertanya apa penyimpangannya lalu kemudian apa yang dilakukan, tapi justru kita harus bisa melakukan tindakan pencegahan, terutama diantaranya adalah memastikan agar anak-anak yang lahir dan dibesarkan lalu kemudian tumbuh menjadi individu dewasa di Indonesia adalah anak-anak dan orang-orang dan individu-individu yang mampu mengendalikan dorongan dari dalam dirinya, lalu kemudian juga mengambil keputusan yang tepat, mampu berpikir panjang, mampu memiliki rasa kemanusiaan dan empati untuk tidak melakukan kejahatan seksual, terutama terhadap anak dan perempuan. Karena apa? Karena anak dan perempuan adalah masa depan bangsa. Oke. Mbak, kan kalau saya baca kan sebelumnya kan kalau orang yang memakai narkoba itu kan otak kanan kirinya kan rusak. Kalau orang yang sering menonton video porno itu bisa otak seluruhnya tuh rusak kanan kiri dan tengah gitu. Ada faktor ke situ nggak sih Pak, maksudnya? Apa karena faktor kerusakan otak ibaratnya dari segi saraf sehingga dia sampai melakukan hal tersebut gitu? Ya, begini ya, yang namanya otak itu kan adalah sebuah organ. Nah, kalau kita bilang kerusakan, itu kerusakan struktur atau kerusakan fungsi, ya. Kalau kerusakan struktur mungkin ukurannya mengecil, mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak lazim, apakah itu white cell atau gray matter dan lain sebagainya, itu adalah masalah struktur, ya. Nah, persoalannya adalah dari sisi strukturnya biasanya tidak ada masalah. Artinya memang ada kondisi otak yang memang masih berfungsi dengan sesuai dengan fungsinya. Tetapi ketika ada fungsi-fungsi yang mungkin tidak bisa ditampilkan, mulai dari tadi saya sudah katakan, fungsi mengendalikan dorongan dan mengendalikan birahi, fungsi untuk mengambil keputusan, fungsi untuk memahami rasa kemanusiaan, fungsi untuk meletakkan diri sejajar dan orang itu punya posisi yang setara dengan dirinya, ya. Lalu fungsi untuk memiliki nilai-nilai moral, sosial, agama, hukum, ya. Itu adalah fungsi. Nah, persoalannya akan kembali lagi ketika ada masalah fungsional tersebutlah, sehingga akhirnya muncullah para pelaku-pelaku ini yang sekali lagi saat ini tahun 2021 saya sangat berharap bahwa
pemerintah dan masyarakat, terutama juga media, mari kita bekerja bersama untuk bahu-membahu betul-betul menghapus kekerasan seksual dan kejahatan seksual di Indonesia. Terutama di dalamnya adalah memastikan agar tidak ada individu yang masih bisa melakukan hal tersebut. Kita tidak perlu mempertanyakan ada penyimpangan atau tidak ada penyimpangan, tetapi kita betul-betul bisa melakukan hal yang efektif untuk membuat kejahatan seksual tidak terjadi lagi di Indonesia. Turn up. Let's go.